Dan aku Uki. Nah, kali ini kita akan membawakan topik mengenai sekolah vokasi dan komunikasi terapan. Makanya menarik nih. Menarik banget. Nah, simak terus di channel ini. Nah, mungkin banyak orang yang belum tahu tentang sekolah vokasi. Di sini kita bakal ngejelasin tentang sekolah vokasi. Yang pertama itu, apa sih sekolah vokasi itu? Sekolah vokasi ini adalah jenjang pendidikan tinggi yang nantinya akan menciptakan tenaga yang memiliki keterampilan dan keahlian di bidangnya, dan juga siap untuk kerja dan bersaing di dunia global. Aduh, menarik banget nih. Ya, gitu. Nah, setelah tadi udah aku jelasin tentang sekolah vokasi, mungkin masih banyak yang belum tahu apa sih bedanya sekolah vokasi dan juga sarjana. Nah, apa tuh, Moy? Langsung aja. Nah, jadi masih banyak bingung nih tentang sekolah vokasi sama sarjana, padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi sekolah vokasi itu program pendidikannya atau studinya itu lebih dipersiapkan kepada pelatihan dan penerapan untuk siap bekerja. Jadi, setelah lulus dari sekolah vokasi memang diprogramkan untuk mahasiswa yang lulus itu biar langsung bekerja gitu. Berbeda juga dengan sarjana. Nah, kalau sarjana itu mereka lebih diterapkan kepada setelah lulus pada teorinya gitu. Jadi banyak yang setelah lulus dari sarjana 1 itu langsung melanjutkan ke S2 gitu. Biar supaya mematangkan teori yang telah dia dapat selama lulus dari S1 gitu ya. Karena setelah lulus S2 mereka akan mendapatkan gelar magister begitu. Nah, karena tadi udah aku jelasin nih mengenai bedanya tentang sekolah vokasi dan sarjana. Nah, kali ini kami bakal bahas mengenai gelar apa yang didapat ketika kita lulus di sekolah vokasi. Oke, nah di sekolah vokasi ini kita ada beberapa jenjang. Yang pertama ada D1, D2, D3, dan juga D4. Nah, di setiap jenjangnya itu kita akan mendapatkan gelar yang berbeda-beda. Pada D1 kita akan mendapatkan gelar ahli pratama atau disingkat sebagai AP. Terus di D2 kita akan mendapatkan gelar ahli muda yang biasa disingkat AMA. Lalu di D3 kita akan mendapatkan gelar ahli madya yang disingkat dengan AMD. Dan yang terakhir kita akan mendapatkan gelar sarjana terapan atau yang disingkat dengan STM. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang gelar yang ada di sekolah vokasi. Tentunya teman-teman semua kepo nih, berapa lama sih waktu yang kita butuhin buat nyelesain semua gelar itu. Nah, jadi berapa lama sih waktu yang kita tempuh ketika kita masuk ke program studi, ke studinya sekolah vokasi. Nah, jadi ada 4 tuh. Nah, yang pertama D1. D1 itu selama 1 tahun. Nah, yang kedua yaitu D2 atau waktu tempuhnya juga 2 tahun. Yang ketiga ada D3 atau diploma 3 yaitu waktu tempuhnya 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu D4 atau diploma 4 itu waktu tempuhnya selama 4 tahun. Jadi ya mirip sama sarjana sih gitu ya gitu. Nah, itu tadi waktu yang kita tempuh untuk menyelesaikan studi di sekolah vokasi sendiri. Nah, terus kenapa sih Kak Uki orang-orang tuh lebih memilih sekolah vokasi gitu? Apa sih alasannya gitu? Sebenarnya kalau pada umumnya orang-orang memilih sekolah vokasi itu karena lebih banyak praktiknya daripada teori. Betul. Tapi aku bakal ngasih 5 alasan kenapa kita harus memilih sekolah vokasi. Yang pertama ya memang benar karena lebih banyak praktik daripada teori. Terus yang kedua juga karena sekolah vokasi itu masa kuliahnya lebih singkat, jadi kita bisa lebih cepat lulus. Iya, benar. Terus yang ketiga, pilihan jurusannya juga banyak banget. Terus yang keempat, kita itu bakal siap buat nanti di dunia kerja dengan keterampilan dan keahlian yang kita pelajari selama berkuliah di sekolah vokasi. Terus yang kelima, dunia pekerjaan buat sekolah vokasi itu nanti akan terbuka sangat lebar. Nah, itu alasannya. Jadi emang menarik banget sih ya kalau kita tuh bisa masuk ke sekolah vokasi. Iya, pasti loh. Nah, itu tadi alasan-alasan kenapa kita harus memilih sekolah vokasi. Di sini kami berdua juga mahasiswa sekolah vokasi, Iya, benar jurusan sekali. komunikasi terapan. Nah, di sini Mama yang akan menjelasin gimana sih sejarah komunikasi terapan itu terbentuk. Nah, begini, karena kita udah selesai nih bahas tentang sekolah vokasi, kita akan membahas tentang komunikasi terapan sendiri nih, yaitu program studi kita berdua yang kita sedang tempuh. Nah, jadi karena sekolah vokasi ini masih baru ya. Nah, jadi sekitar baru 2 tahunan ya
kita itu komunikasi terapan itu dulunya ikut FISIP atau Fakultas Ilmu Sosial dan Politik gitu. Nah, jadi dulu itu masih dibagi menjadi 3 jurusan, yaitu yang pertama Public Relation, yang kedua yaitu Broadcasting, dan yang ketiga yaitu Advertising, benar sekali. Nah, karena dulu masih ikut FISIP nih, jadinya masih ada 3 jurusan ini. Nah, terus semenjak kita nih ya, angkatan 2020 sudah dimasukkan ke dalam Fakultas Sekolah Vokasi. Nah, jadi jurusannya itu hanya ada satu, yaitu semua masuknya itu ketiga jurusan tadi dijadikan menjadi satu, menjadi komunikasi terapan begitu. Jadi mungkin biar lebih enak juga sih ya. Jadi kita bisa menyerap tiga langsung jurusan gitu loh, jadi satu gitu ya. Nah, jadi itu tadi topik pembahasan kita kali ini mengenai sekolah vokasi dan komunikasi terapan itu sendiri. Nah teman-teman, jangan lupa nih buat selalu dukung kita di channel YouTube Komputer SPUNS dengan cara like, komen, dan subscribe. Nantikan konten kita selanjutnya. Bye-bye.